Ya, besarnya utang Indonesia yang terus membengkak dinilai sudah pada tahap mengkhawatirkan. Jika dilihat dari parameter Debt to Service Ratio atau DSR, kemampuan pemerintah untuk membayar kewajibannya tersebut semakin menurun. Debt to Service Ratio atau DSR merupakan rasio pembayaran utang perbandingan antara pembayaran bunga ditambah kewajiban jangka pendek swasta dan pemerintah dibanding hasil ekspor. DSR pada triwulan 1 2015 tercatat mencapai 22,44% untuk Tier 1 atau pembayaran pokok dan bunga atas utang jangka panjang dan pembayaran bunga atas utang jangka pendek. Dan sebanyak 56,08% untuk Tier 2 atau pembayaran pokok dan bunga atas utang dalam rangka investasi langsung selain dari anak perusahaan di luar negeri, serta pinjaman dan utang dagang kepada non-afiliasi. Secara tahunan DSR untuk Tier 1 dan Tier 2 masing-masing 23,05% dan 49,68%. Bank Indonesia mencatat posisi DSR pada kuartal 1 2015 sebesar 56,08%, naik dibanding akhir tahun lalu yang hanya sebesar 46,48%, dan kuartal 1 2014 hanya 42,51%. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economy Henry Saparini menilai DSR yang melampaui 40% tersebut sudah pada level lampu merah. Hal ini merujuk batas aman DSR menurut IMF yang berada di kisaran 30%. Berdasarkan data Bank Indonesia, utang Indonesia per akhir Mei mencapai 302,292 miliar dolar Amerika Serikat. Utang ini terdiri atas utang luar negeri pemerintah sebesar 128,438 miliar dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri Bank Indonesia sebesar 5,113 miliar dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri perbankan swasta sebesar 31,786 miliar dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri industri keuangan non-bank swasta sebesar 11,833 miliar dolar Amerika Serikat. Serta utang luar negeri perusahaan swasta non-bank sebesar 125,121 miliar dolar Amerika Serikat. Pemerintah pusat mencatatkan total utang naik sekitar 21 triliun rupiah dari 2.843,25 triliun rupiah pada Mei 2015 menjadi 2.864,18 triliun rupiah hingga Juni 2015.